Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang sediaan injeksi intravena yang beranggotakan Gumelar Prakasa dengan NPM A171023, Limbong Novita A171027, Sri Nur Fatimah A171048 dengan zat aktif heparin natrium. Tentang deskripsi umum zat aktif dan deskripsi umum zat tambahan. Zat aktif yang digunakan adalah heparin natrium. Pemberiannya serbuk amok putih atau pucat, tidak berbau atau praktis tidak berbau. Kelarutannya larut dalam air hingga 60% total masanya, tidak larut dalam metanol, etanol, dan aseton. Kemudian ada kegunaannya sebagai antikoagulan injeksi. Alasan pemilihan bentuk sediaan. Heparin diberikan secara intravena karena tidak diabsorpsi oleh saluran cerna, serta banyak dihancurkan oleh heparinase. Kemudian ada zat tambahannya. Yang pertama ada chlorcresolum. Pemberiannya tidak berwarna atau hampir tidak berwarna, memiliki bentuk kristal. Kelarutannya 1 bagian larut dalam 25 bagian air, 1 bagian larut dalam 1,5 bagian etanol 50%. pH-nya 5,6 serta titik didihnya 235 derajat Celcius. Fungsinya sebagai pengawet. Kemudian yang kedua ada natrii kloridum. Pemberiannya serbuk heksahedral, tidak berwarna atau serbuk kabel putih. Kelarutannya larut dalam 2,8 bagian air dalam 2,7 bagian air mendidih. pH-nya 6,7 sampai 7,3, titik didihnya 804 derajat Celcius. Fungsinya sebagai pengisotonis. Kemudian yang ketiga ada aqua pro injeksi. Pemberiannya dapat bercampur dengan pelarut polar dan elektrolit, serta fungsinya sebagai pembawa atau pelarut. Menjelaskan tentang uraian dan analisis farmakologi. Dalam bentuk sediaan aktifnya yaitu larutan dalam ampul intravena. Alasannya karena sediaan yang kita buat tidak absorpsi baik oleh saluran cerna serta banyak dihancurkan oleh heparinase. Selanjutnya ada mekanisme kerja. Cara kerja heparin dengan meningkatkan pelepasan protein spesifik seperti tisu plasminogen aktivator dan tisu faktor pathway inhibitor ke dalam darah untuk menghambat pembekuan darah. Yang kedua menjelaskan tentang farmakokinetik. Heparin tidak diabsorpsi secara oral karena tidak diberikan secara intravena. Suntikan intramuskular dapat menyebabkan terjadinya hematom pada tempat yang kita suntikan. Yang ketiga ada indikasi dan dosis. Trombosis vena dalam metabolisme paru-paru 2,5 sampai 7,5 tiap 12 jam. Keempat atau kontraindikasi. Trombosit penia berat, hipersensitivitas terhadap heparin atau bisulfit. Yang kelima ada aturan pakai. Diteteskan pada mata 2 tetes setiap 2 jam sekali. Jika sudah membaik 3 kali sehari sebanyak 2 tetes. Yang keenam ada efek samping, pusing, sakit kepala, diare, mual, dan juga nyeri atau kaku. Yang ketujuh ada toksisitas. Toksisitas yaitu atapase, rapambinan, amikasin, sulfat. Dan yang terakhir ada interaksi obat. Antikoagulan oral ini, heparin sodium dapat memperpanjang satu tahap protobin trombosit inhibitor seperti obat-obatan asam asetilsalisilat, ibuprofen, dan juga dextraxan. Terus ada formula yang kita buat ini yaitu zat aktifnya heparinium natricum 20 mg, chlorcresolum 1,5 mg, natrikloridium 9 mg, dan yang terakhir aqua pro injection DS sampai 1 ml. Nah, perhitungan yang kita dapat yaitu untuk NaCl yang kita butuhkan 776 mg per mili, dan perhitungan volume yang kita lebihkan ini kita menggunakan 5 ampul dan menghasilkan 9,7 mili atau yang kita bulatkan menjadi 10 mili. Saya akan memaparkan penimbangan beserta prosedurnya. Untuk penimbangan dalam satu ampul, di mana heparin natrium ditimbang 20 mg, chlorcresolum 1,5 mg, NaCl 9 mg, dan dia dengan aqua pro injection 1 ml. Lalu untuk penimbangan dalam satu batch, di mana heparin natrium ditimbang 200 mg, chlorcresolum 15 mg, NaCl 90 mg, dan dia dengan aqua pro injection 10 ml.
Selanjutnya, untuk prosedur pembuatannya, pertama-tama semua bahan ditimbang terlebih dahulu. Tahapan berikutnya dilakukan di LAF. Semua bahan dilarutkan dengan aqua pro injection. Lalu larutan klorkresolum dicampurkan dengan larutan heparin dan NaCl yang sudah tercampur, kemudian diaduk hingga homogen. Setelah itu dilakukan penyaringan dan ditambahkan aqua pro injection hingga 10 ml, lalu diaduk kembali. Setelah homogen, dilakukan pengecekan pH pada rentang 5-7,5. Setelah itu, sediaan dimasukkan ke dalam ampul masing-masing 1 ml menggunakan penyaringan mikrofilter. Setelah itu, sediaan siap dikemas dan dilakukan evaluasi. Kemudian dilakukan prosedur evaluasi yang meliputi evaluasi secara fisika dan biologi. Untuk evaluasi secara fisika meliputi uji kejernihan, pH, keseragaman volume, kebocoran, penampilan fisik wadah, dan juga penyimpanan. Sedangkan pada evaluasi biologi meliputi uji batas endotoksin, sterilitas, dan uji potensi antibiotik.